Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Ayu Pratnya Paramita Dewi dengan NIM 2511011128 dari kelas BKD semester 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Jadi di sini saya akan langsung menjawab dari 3 soal yang telah diberikan. Yang pertama itu mengenai hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan peran guru BK. Jadi Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dalam pandangan ini bukanlah proses memaksa, mengatur secara kaku apalagi sekedar mendisiplinkan, melainkan sebuah proses pendampingan yang menghargai potensi, keunikan, dan perkembangan alami setiap peserta didik. Makna menuntun kodrat anak menunjukkan bahwa setiap anak telah memiliki potensi bawaan, baik dari segi pribadi, sosial, maupun intelektual. Tugas pendidik bukanlah membentuk anak sesuai kehendak pendidik, melainkan membantu anak mengenali, mengembangkan, dan mengarahkan potensinya agar berkembang secara optimal. Pendidikan yang demikian sangat relevan dengan prinsip pendidikan yang memanusiakan manusia. Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang sangat kuat. Guru BK seharusnya berperan sebagai pendamping perkembangan peserta didik, bukan sebagai hakim atau petugas menegak tata tertib semata. Ketika layanan BK hanya berfokus pada pemanggilan siswa bermasalah dan pemberian nasihat secara sepihak, maka hakikat pendidikan sebagai proses menuntun menjadi terabaikan. Guru BK yang memahami hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan lebih menekankan proses memahami pengalaman siswa, menggali kebutuhan dan potensi mereka, serta membantu siswa mengambil keputusan secara sadar dan mandiri. Yang kedua, makna ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani dalam praktik BK. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 semboyan pendidikan yang hingga kini masih relevan. Ketiga prinsip menggambarkan sikap ideal pendidik dalam mendampingi peserta didik sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, bermakna bahwa di depan. Pendidik harus mampu memberi teladan. Dalam praktik BK, guru BK perlu menunjukkan sikap jujur, empatik, disiplin, dan menghargai siswa. Keteladanan ini tercermin dari cara guru BK berkomunikasi, menjaga kerahasiaan konseling, serta memperlakukan siswa dengan hormat tanpa stigma siswa bermasalah. Yang kedua, ing madya mangun karso, berarti bahwa di tengah-tengah peserta didik. Pendidik berperan membangun semangat dan motivasi. Dalam layanan BK, guru BK tidak hanya memberi solusi, tetapi hadir bersama siswa dalam proses pencarian makna dan pemecahan masalah. Sementara itu, tuturi handayani bermakna bahwa di belakang. Pendidik memberikan dorongan dan kepercayaan. Dalam praktik BK, guru BK memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil keputusan sendiri dan belajar dari pengalamannya. Guru BK tidak mendominasi, melainkan menguatkan siswa. Ketiga semboyan tersebut, jika diterapkan secara utuh, akan mengubah layanan BK dari yang bersifat reaktif dan administratif menjadi layanan yang edukatif, humanis, dan memperdayakan peserta didik. Jawaban yang ketiga, guru BK sebagai pamong dan tantangan di era pendidikan modern. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah pamong, yaitu sosok yang mengasuh, membimbing, dan menuntun dengan penuh tanggung jawab moral. Pamong tidak bersifat otoriter, tetapi hadir sebagai pendamping yang memahami perkembangan anak secara menyeluruh. Konsep guru BK sebagai pamong menempatkan guru BK bukan sebagai penguasa masalah siswa, melainkan sebagai mitra dalam proses tumbuh kembang peserta didik. Sebagai pamong, guru BK perlu memiliki sikap empatik, sabar, dan terbuka.
Guru BK harus mampu melihat siswa sebagai individu yang sedang berkembang, bukan sekedar sebagai pelanggar aturan. Nilai-nilai seperti menghargai martabat manusia, keadilan, dan kepedulian menjadi landasan utama dalam menjalankan layanan BK. Sikap ini penting agar siswa merasa terima dan dihargai, sehingga berani terbuka dan berkembang. Refleksi dari peran guru BK sebagai pamong menunjukkan bahwa tujuan utama layanan BK bukanlah sekedar menyelesaikan masalah sesaat, tetapi menumbuhkan kemandirian peserta didik. Guru BK membantu siswa belajar mengenali permasalahannya, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta menjadi pribadi yang mampu mengelola kehidupannya di masa depan. Dengan demikian, layanan BK benar-benar selaras dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.